minggu ini bakal spesial banget, spesial walaupun kita banget cuma nih. berdua Iya, betul. ya Ririnya lagi mengarit nggak tahu kemana nih. Aku Alia dan sampingku ada Sesi dan kita bakal seru-seruan ngomongin soal kecantikan. Betul. Nah sebelumnya kita baca-baca dulu kali ya dari Medcom nih dari sumbernya, Medcom. jangan lupa untuk baca. Nah kalau kita lihat nih ya, menurut data dari Medcom, ternyata tuh kalau misalkan Gen Z tuh udah mau masuk 30 tahun. Coba umur kamu berapa sih? Umurku masih muda. Nah, aku sih sebenarnya dalam kurang waktu 10 tahun tuh udah mau 30 ya sayangnya. Jadi udah harus siap-siap deh sama muka gitu kan. Mukanya tuh udah mulai kelihatan nih kayak ada tanda-tanda sesuatu. Iya, tanda-tanda yang perempuan tidak suka. Penuaan dini. Nah ternyata menurut data itu emang sekarang tuh lagi fenomena pencegahan dini atau enggak rejuvenation. Nah dia tuh pengennya tuh skincare ya apa ya, sekarang tuh Gen Z tuh dan gen-gen alpha ngajarin gen alpha ya, biar bisa mencegah penuaan dini sejak seawal mungkin. Nah terus juga sekarang tuh ada isu digital aging. Digital aging tuh kayak kita kan tiap hari kan pasti pegang handphone, terus juga berhadapan dengan laptop. Itu blue light-nya itu bikin ternyata penuaan dini. Ya sayang banget ya. Nah terus ada lagi nih, apalagi nih Cecil? Terus ada lagi juga nih, stress include skin issue. Nah itu tuh kayak sering muncul adult acne kayak jerawat dewasa yang biasanya disebabkan oleh hormon stres dan pola tidur yang gak teratur nih teman-teman. Wow, parah banget ya. Terus juga ada pergeseran tekstur atau elastisitas. Nah, karena di ambang usia 30 produksi kolagen mengalami nih atau melambat sekitar 1% setiap tahun. Wow, lumayan itu besar ya. 1% dong mungkin kadang-kadang kayak ya cuma 1%, tapi itu sebenarnya jangan benar-benar kecil besar banget ya. Dan terakhir tuh ternyata ada skin minimalis dan barrier repair. Dan sekarang skincare itu fokusnya untuk memperbaiki skin barrier-nya dulu daripada kayak mempercantik diri dulu. Yang penting kita sehat dulu. Nah biar kita pengen lebih tahu nih ya, sekarang hari ini tuh kita bakal berbincang-bincang langsung sama Dokter Ferry Chen. Halo, selamat siang, salam kenal. Saya Dr. Ferry Cendres, kenal dong. dipanggilnya. Saya dokter estetik dan anti-aging. Facial face contouring lah bilangnya. Jadi saya mengerjakan tindakan-tindakan estetik anti-aging yang non-surgery. Oke, terima kasih dok. Sangat menarik banget ya. Apalagi kan kita ini pengen cantik tanpa surgery, tanpa operasi. Nah, cocok banget sih sebenarnya kalau misalkan kita ini ya konsultasi langsung ya sama Dokter Ferry ya. Nah, sebelum kita nanya-nanya duluan nih, mungkin teman-teman Gaya ada yang mau nanya lewat komen, boleh banget nanti kita bacain langsung ya. Oke, mungkin aku dulu ya nanya ya sebagai yang mau 30 tahun beberapa tahun lagi. Nah, ngomongin soal kolagen dan tekstur nih dok. Nah, benar gak sih dok kalau di ambang usia 30 ya dok ya, ini produksi kolagen kita tuh kayak mulai pamit pelan-pelan ternyata ya dari kita, dan tanda paling nyatanya tuh apa nih dok? Silakan. Sebenarnya betul, aging proses itu dimulai dari seluler di dalam ya. Itu sudah mulai tuh fase satunya, usia 25 sampai 30. Ya, jadi umur 30 harus mulai aware bahwa kolagennya mulai produksinya menurun, serat kolagen yang terbentuk mulai rusak sedikit-sedikit. Tapi karena baru usia 30, penampakan luarnya belum terlihat penuaannya. Ini kita bicara tentang penuaan di dalam, penuaan seluler. Jadi kalau sudah aware di usia 30 itu benar sekali harus mulai kita sebutnya preventif lah. Walaupun kalau dipegang kulitnya masih bagus, tapi agingnya sudah mulai.
Wow, ternyata walaupun kelihatannya nggak kendor-kendor Iya. amat ya pas lagi kita biasanya nyubit ya, biasanya nyubit terus nggak kendor-kendor banget. Ternyata tuh tetap jadi perhatian ya, harus memerhatikan kayak ternyata usia 30 tuh harus hati-hati adanya penuaan dini. Nah tadi tuh ada yang nanya nih teman dari temen gaya KDKW, dokter obat awet muda ada nggak dong? Boleh silakan dokter. Obat awet muda ya. Mungkin nomor 1 harus hati senang ya. Jadi stress levelnya di manage. Karena aging itu kan ada faktor luar, ada faktor dalam. Kalau faktor luar semua orang tahu lah. Sinar UV, pemakaian produk yang tidak tepat dan lain-lain. Polusi juga termasuk. Tapi faktor dalam, nutrisi, cukup tidur dan ya itu tadi memanage stres. Jadi hati yang senang. Jadi kalau obat minum awet muda nggak ada. Berarti memang harus bahagia. Kuncinya adalah bahagia. Bener-bener. Jangan pakai obat ya. Tuh dengerin. Berarti nggak ada obatnya, tapi obatnya adalah yang alami, bahagia. Betul. Nah, tadi tuh Dokter Ferry juga nyebutin soal sinar UV. Nah, tadi tuh saya ada tanya nih soal sinar UV ini nih. Nah, sinar UV. Oh, yang ini, yang soal blue light sama blue light. Blue light itu kan kayak berhubungan sama sinar UV ya sebenarnya betul. ya. Kita kan generasi yang nggak bisa lepas dari gadget nih dok. Seberapa besar pengaruh blue light terhadap penuaan dini di usia jelang 30 ini? Oh ya, benar ya, kalian adalah generasi yang di depan handphone terus ya. Kalau nonton drakor berapa lama? Rajin drakor. Begadang maraton. Nah, jadi sebenarnya mau blue light, sinar blue light itu atau sinar UV itu mempengaruhi kulit, menyebabkan meningkatnya radikal bebas. Gampangnya radikal bebas itu kita anggap sebagai sesuatu yang merugikan kulit lah. Dia mempercepat proses penuaan itu. Penelitian terbaru memang tidak hanya sinar UV dari matahari, tapi blue light dari gadget itu berpengaruh meningkatkan radikal bebas. Jadi ya kuncinya memanage lah, kurangin di depan gadget terlalu lama, atau radikal bebas itu bisa diatasi dengan antioksidan alami ya, tentunya dari buah-buahan, dari makanan sehat itu ada. Oke, berarti kita harus mengurangi dan meningkatkan nih konsumsi buah-buahan juga ya Mbak O. Mungkin tambahan dikit ya dok ya, buah apa nih, buah antioksidan apa nih yang paling dokter rekomendasikan untuk kulit? Sebenarnya buah-buahan itu mengandung vitamin, mengandung nutrisi yang untuk antioksidan, semuanya baik, terutama buah-buah beri-berian itu bagus. Kan kita tuh kalau dapat di jus-jus sehat tuh seperti multiberry yang dicampur-campur itu bagus. Kalau mau pendekatannya alami ya. Oke, nah catat ya. nih, Abis ini kita teman-teman gaya beli nih. kali ya, Beli. biar atau udah. Nah teman-teman kayak kalau misalkan ada yang nanya lagi ya, selain tadi kan ada yang nanyain soal obat. Terus mungkin kayak ada yang mau nanya-nanya soal tips atau gimana nih cara mau klinik kecantikan pertama kali, boleh banget sharing-sharing atau mau sharing sama dokternya soal pengalaman ke klinik kecantikan manapun boleh. Nah sambil kita nungguin temen gaya yang nanya ya, kita mau nanya lagi ya. Yang ketiga nih, usia 30 itu memang nggak jauh-jauh dari retinol ya dok ya, atau nggak overexfoliation. Nah sebenarnya itu gimana ya cara tahu skin barrier kita itu udah di tahap meronta-ronta nih, sakit gitu ya kalau misalkan menggunakan kandungan itu tuh, karena kan kita kan suka ganti-ganti, ini cocok gaya, apalagi kan itu dikenal dengan bahan yang sangat-sangat aktif ya dok ya ternyata. Betul.
Ya, sebenarnya bukan salah retinolnya. Kadang-kadang overuse atau dosis yang tidak tepat. Dan retinol ini sendiri bagus untuk merangsang, orang bilang membuang kulit mati. Nah, itu ceritanya kan. Siapa yang paling butuh kulit dirangsang atau dipercepat regenerasi atau pembuangan kulit matinya? Biasanya mereka yang sudah turnover atau regenerasi kulitnya melambat. Nah, itu pun harus dikontrol, jangan berlebihan. Nah, kalau di usia 30, biasanya kalau tidak ada masalah itu pembuangan kulit mati yang berlebihan itu orang sering bilang nanti kulitnya tipis. Sebenarnya tidak salah karena retinol itu akan mengikis pelan-pelan. Ada tujuannya dan ada dosis yang dokter akan tentukan. Tapi kan kadang-kadang dipakai sendiri. Nah, tahunya kulit itu sudah apa tadi meronta-ronta ya, minta tolong ini udah terlalu tipis, itu biasanya ada efek terlalu kemerahan, kena keringat sedikit perih. Jadi kulitnya tuh sudah terlihat apa bilangnya ya, fragile gitu, rapuh gitu. Nah, itu tanda kulitnya sudah terlalu over exfoliate, terlalu over pengelupatannya. Biasanya itu akan mempengaruhi, itu juga membuat skin barrier-nya jadi rusak, pertahanan si kulit itu. Jadi tentunya retinol kalau dipakai dengan tepat, dosis yang tepat dan memang ada tujuannya boleh. Kalau sampai merusak, saya selalu bilang krim itu boleh dipakai tapi perhatikan respon kulit. Jadi respon kulitnya tidak boleh merah, tidak boleh over ngelupas setiap hari, itu nggak boleh. Apalagi kalau di daerah tropis, skin barrier-nya rusak, itu nggak ada yang menangkal lagi tuh UV-nya, langsung ter-overexpose. Nah, itu nanti ada efek-efek bleeding, efek pigment, jadi malah menimbulkan masalah. Oke. Sangat menarik ya, ternyata benar-benar ini ya, jadi insight kita juga kalau misalkan menggunakan retinol ataupun bahan-bahan aktif, apalagi dengan skincare yang harusnya jadi perhatian kita banget ya. Wow, sangat-sangat menambah insight kita ya. Betul. Nah, ini tadi ada yang nanya lagi nih. Ada yang nanya lagi, Mbak. Dari temen Gaya. Ada lagi, Dok, kalau belum pernah ke klinik kecantikan sama sekali, apa yang harus perlu diperhatikan? Siapa Anda? Nah, lo belum pernah ya? Pertama kali nih. Biasanya gini, di usia 30 nih kita ngomongnya ya. Kalau datang ke klinik kecantikan, biasanya akan konsultasi dulu. Dokternya akan lihat concernnya atau masalahnya apa nih pasiennya. Jadi biasakan treatment itu bukan berdasarkan tren, tapi berdasarkan mood. Biasanya kalau usia-usia masih muda, treatmentnya masih minimal kok, masih mungkin lebih ke skin booster yang memperbaiki skin barrier, memberi nutrisi, melembabkan, sebatas itu biasanya. Oke, nah Berarti jangan takut nih yang buat yang pertama kali ke klinik kecantikan nih. Betul. Apalagi kayak kita yang awam banget jangan takut. Yang penting harus check and recheck karena sekarang nih klinik kecantikan lagi heboh banget, banyak banget yang bermasalah. Jadi jangan tergiur harga murah ya, Dok ya. Nah, ini kayaknya berhubungan dengan audiens yang ini nih. Ada yang nanya nih, saya baca di sini. Dari EU Dilala ya. Dok, apakah ada tips cara kita memilih dokter estetika yang terbaik buat kita? Bener tuh. Gimana nih, Dok? Gimana caranya nih, Dok? Tipsnya? Ntar kalau saya bilang pilih saya, jadi NPD ya. Boleh dong, kenapa enggak ya? Tipsnya mungkin pertama, kalau konsultasi medis, satu harus ke dokter.
Ya, jadi pastikan orang yang kita konsultasikan tuh memang dokter yang tersertifikasi. Jadi jangan asal nanya di sembarang tempat. Nah, memilih dokter pertama biasanya sih kalau saya pengalaman pribadi pasien itu pasti saya sarankan konsultasi, ngobrol dulu, jelaskan dan dia merasa nyaman nggak dengan penjelasan dokternya. Lihat dokternya memang track recordnya sekarang kan gampang ya lihat track record dokter, lihat di jejak digital dan lain-lain. Ternyata memang dia sudah mengikuti pelatihan yang benar, ada sertifikat yang benar, jadi nggak abal-abal semuanya. Karena kalau hanya tergiur oleh harga murah, terus semuanya abal-abal kan yang rugi pasiennya juga. Iya, Berarti betul. yang betul. tertimpa masalah kan pasiennya juga. Itu kasihan tuh. Bener banget nih. Berarti harus hati-hati. Bener, kuncinya adalah hati-hati. Apalagi kan belakangan ini kan lagi riweuh soal malpraktik gitu loh. Iya, itu serem banget sih. Ya, kasihan banget sih. Jadi kita harus benar-benar perhatikan ya bagaimana untuk mencari klinik yang baik, dokter yang baik. Nah, selagi kita nunggu teman-teman gaya yang Mau nanya lagi nih, mau sesial dulu apa aku dulu nih? Aku deh. Nih dok, aku mau nanya, banyak yang ngeluh nih dok, muncul jerawat pas lagi stres kerja. Padahal dulu pas remaja nggak jerawatan. Kenapa adult acne ini sering banget nyerang kaum jelang 30 tahun dok? Ya betul, jadi stres itu kan acne itu multifaktor penyebabnya. Jadi bisa dengan pertama yang disalahkan pasti kotor. Tersumbatnya pori-pori, berinfeksi. Tapi di usia 30 itu stres bisa jadi salah satu pemicu, nanti arahnya kemana? Bisa ke hormonalnya, kan? Banyak yang saya temukan di wanita itu, stres itu salah satu pemicu. Nah, biasanya yang ditangani apa? Entah kalau kita bilang tangani stres, nggak bisa dok, stresnya dari kerjaan, masa saya nggak kerja? Tangani ya. Bener sih dok. Ya, aknenya yang timbul, kita akan kasih perawatan, kasih treatment yang tepat. Targetnya biar apa? Biar kulitnya jadi sehat, karena acne itu kan harus dianggap sebagai penyakit, bagaimana juga penyakit kulit yang harus ditangani, karena akan membuat infeksi, membuat masalah di kemudian hari dengan bekasnya, dan menurunkan kepercayaan diri lah ceritanya. Banyak faktor yang harus ditangani dari terapi. Oke, ternyata kita harus menanggapi secara serius ya jerawat ini. Jadi bukan cuma kita mungkin taunya kayak jerawat itu adalah normal dan memang kayak dari hormon, padahal sebenarnya kalau misalkan kita ngebiarin aja jerawatnya itu justru malah lebih kompleks. Lebih kompleks. Jadi harus memperhatikan juga ya jerawat kita kayak gimana, terus juga harus pengobatannya kayak gimana gitu ya, dan jangan asal pakai produk ataupun kayak coba-coba gitu ya, malah mungkin nanti takutnya infeksi kali ya. Tuh takut banget gitu. Oke, temen Gaya nih belum ada yang nanya lagi, jadi aku yang akan nanya ya dok ya. Nah, soal treatment pun boleh. Soal investasi treatment nih dok. Nah, kalau misalkan kita sebutnya gen sebelum Gen Z kali ya, milenial atau X gitu ya. Biasanya kan dia emang butuh treatment yang kayak nanti-nanti aja, tapi sekarang trendingnya tuh Gen Z itu pengennya investasinya jangka panjang, jadi kayak umur 25 itu tuh udah mulai treatment gitu dok. Nah emang sifat dari treatment ini tuh rejuvenation itu tuh emang harus dibutuhkan ya dok untuk mencegah penuaan dini ini? Ya, sebenarnya kalau bilangnya pencegahan, preventif, makin dini makin bagus, ya kan? Nah, yang sekarang populer kan dibantu oleh era digital ini, mereka bisa dapat info dari mana-mana adalah skin booster.
Skin booster itu tidak merubah apa-apa dari bentuk wajah, tapi menutrisi, memperbaiki kulit. Jadi kita bilang sekarang bukan anti-aging ya istilahnya. Sekarang istilahnya slow aging. Oh, beda ya sekarang iya. ya. Jadi beda. agingnya mah nggak bisa di stop. Nggak ada tuh pil awet muda lah, pil yang menyetop aging. Yang ada adalah treatment preventif yang membuat aging signs itu keluarnya lebih lambat. Jadi memang trennya begitu sekarang. Mereka sangat suka perawatan-perawatan yang menutrisi kulit lah, seperti skin booster. Jadi usia di atas 30, 35, 40 itu tanda-tanda agingnya tidak keluar. Tanda aging yang paling orang nggak suka kan kerutan, kendor. Kalau tadi kita bahas kolagen itu berhubungan dengan kendor itu. Nah itu lebih lambat keluarnya, lebih slow. Makin dini di treatment, aging sign-nya akan makin slow keluar. Jadi nggak ada salah tren yang sekarang itu, asal dilakukan di tempat yang tepat, obat yang benar kualitasnya tersertifikasi dan tidak berlebihan. Oke. Wah, sangat menambah insight ya kalau misalkan kita kayak pengen nyoba-nyoba treatment, bukan nyoba ya, tapi kayak mencoba pertama kali treatment, bukan coba-coba yang gitu ya. Mencoba treatment pertama kali ini boleh banget ya, karena ada perpindahan makna nih dari anti aging menjadi slow aging. Wah. Ya. Betul. Nah, baru dapat info nih, ternyata Dokter Ferry tuh baru pulang dari pelatihan ini ya, dokter Korea ya, di Korea. Iya, di Korea ya. Nah, di Korea. iya, boleh nggak dok cerita-cerita dikit? Mungkin pelatihannya dokter di sana ngapain? Terus juga mungkin menemukan sesuatu yang berbeda dengan di Indonesia. Iya, di Indonesia mungkin trending kecantikan. Mungkin silakan dok. Sebenarnya pelatihan kemarin itu lebih membukakan tentang beberapa negara tuh ada narasumbernya untuk sharing. Kita sharing case dari beberapa negara. Oh, bedanya di negara lain apa? Jadi lalu ada teknologi-teknologi yang kita diperkenalkan. Kebetulan saya ikut kelas, kita sebutnya kelas apa? Kelas anatomi kadaver lah ya. Mereka sudah pakai teknologi 3D, mereka sudah pakai VR, jadi kita bisa lihat lapisan kulit itu virtual depan mata. Lalu kebetulan topiknya kemarin tentang injeksi untuk merelaksasi otot. Jadi brandnya yang dipakai kemarin Nabota kebetulan. Jadi kita memperdalam teknik mereka, melihat teknik, karena di Korea kan tekniknya beragam. Kita coba adopt, bisa nggak ini diaplikasikan di Indonesia. Jadi kita ada semacam tukar pikiran, kita lihat teknik mereka secara live. Menarik sih. Wow, menarik banget ya. banget. Apalagi soal relaksasi otot itu kan sangat-sangat butuh banget ya buat kita si pekerja ini. Yang gampang stres, gampang kaku. Wah, ini sangat menarik banget dan semoga bisa realisasikan di Indonesia ya. Nah, ini pertanyaan dari temen Gaya nih. Ada Kak Rofi Rizky. Selain perawatan ke dokter, apakah perlu konsumsi suplemen atau kolagen juga kah di umur 30 lebih? Silakan dok. Untuk suplemen, boleh-boleh saja untuk kesehatan kulit, terutama tadi yang kita sebut antioksidan ya. Vitamin itu bisa berfungsi sebagai antioksidan. Kalau kenal glutathione itu juga antioksidan. Astaxanthin itu juga antioksidan. Jadi sebagai antioksidan boleh. Tapi ada beberapa suplemen yang bilangnya ini kolagen. Ya, umumnya itu pun adalah nutrisi kalau saya menyebutnya. Karena nanti pemikirannya pasien itu kan ini kolagen yang kita
konsumsi untuk kulit nih, dia nggak direct meningkatkan kolagen kulit, tapi sebagai nutrisi. Kan juga pernah dengar tuh sup-sup kolagen. Itu nutrisi lah kita nyebutnya. Boleh saja, apalagi di lingkungan, kalau tinggalnya seperti di kota besar ya, polusi, stres pekerjaan, stres di jalan. Kita butuh tuh asupan nutrisi untuk semua lah, untuk kesehatan termasuk untuk kulit. Jadi boleh aja. Oke. Wah, ternyata boleh nih ya Kak siapa tadi, Kak Rofi? Boleh. Boleh ya untuk mengonsumsi suplemen, boleh banget. Jadi yang penting suplemennya milihnya yang emang sesuai standar BPOM ya, betul. jangan yang macem-macem, nanti kenapa-napa nih kulitnya. Nah, rugi kita juga. Ih, seru banget ya ngobrolnya, ya ampun tuh Kak Rofi. Baik, terima kasih Dok, sangat bermanfaat ya sharingnya. Nah, pokoknya sharing tadi itu kayak seru banget ya, ternyata kayak udah selama ini kita ngobrol-ngobrol sama Dokter Peri. Nah mungkin pertanyaan terakhir ya dari aku mungkin ya, dan dari Cecil juga nih, karena kita sebagai yang belum pernah untuk mencoba ini ya, treatment ya. Jadi gimana nih cara memilih treatment yang baik, terus juga nggak kemahalan atau nggak kemurahan, tapi juga hasilnya yang maksimal. Dan cara memilih klinik yang terpercaya dan dokter yang terpercaya. Itu yang paling penting. Silakan Dok. Di usia-usia yang masih terbilang muda lah kalian ya, sebenarnya treatment itu akan jadi mahal kalau ditumpuk. Jadi aku udah usia 40 plus, mau 50 tidak pernah mengerjakan apa-apa. Berarti masalahnya kan yang kita tangani banyak. Nah, sedangkan di usia masih muda, seperti saya bilang tadi, 30 itu agingnya masih di dalam selular, tapi penampakan kulitnya masih bagus. Biasanya treatmentnya minimal. Sesekali mengerjakan skin booster boleh. Mengerjakan, kita menyebutnya energy device atau mesin. Yang aku nggak mau ada bekas suntikan nih, aku maunya pakai mesin aja. Nah, semua itu pasti dikerjakannya minimal karena kulit kalian masih bagus. Selama tidak ada masalah yang utama ya. Jadi step satunya pasti konsultasi dulu dengan dokter. Dokter lihat, oh kamu tidak ada masalah utama, hanya kita maintain aja biar usia kamu bertambah, tapi kulitnya stabil nih, kondisinya, kualitasnya tetap begini. Itu yang saya kerjakan juga buat diri saya. Jadi saya contohkan buat pasien. Jadi kalau dikerjakan minimal sejak dini, nggak terlalu memakan biaya. Wah, benar. Ya. Jadi jangan ditumpuk. Iya, jangan ditumpuk dan ditunda. Benar, jangan ditunda. Kalau ada masalah-masalah kulit, nggak apa-apa. Kalau coba konsultasi dulu aja. Barangkali memang butuh treatment langsung, atau bisa pakai sesuatu ya, kayak mungkin obat-obatan yang emang kayak jerawat, kita kan ada obat tonjolnya gitu ya. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk nih teman-teman gaya, karena itulah biayanya. Nanti juga bertumpuk biayanya. Betul. Apalagi kan soal kecantikan ini kan emang agak susah ya di kamar asuransi. Jadi kalau misalkan nggak mau duitnya habis, mendingan dicicil-cicil aja dari sekarang ya. Dari investasi jangka panjang tadi yang kita ngomongin ya. Ya ampun, seru banget ya ternyata ya. Dokter Peri, thank you so much. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Wow, seru banget hari ini sharing-sharingnya soal kecantikan ya, apalagi yang menuju penuaan dini seperti kita. Ada lagi nih nanya ternyata sebelum kita closing. Dok, klinik dokter di mana ya? Itu dia nih, barangkali kita mau langsung OTW. Silakan Dok. Ya, saya sebenarnya ada di BSD. BSD Gading Serpong kanan. Jadi Glow Lift klinik spesialis untuk face contouring, bukan surgery tapi face contouring non invasif.
Oke. Berarti Gitu ya. bisa ke Bisa ke BSD nih, dan teman-teman. catetan ya bukan Operasi, operasi. Jadi nggak ya, perlu takut. Jadi kalau misalkan kamu ada yang pengen wajahnya ini ya dibagusin Iya. tapi dengan tidak menggunakan Menggunakan operasi operasi. sama sekali, datang ke Dokter Datang. Ferry di BSD. Jadi glow lift. Goli. Terima Glow kasih. Terima kasih Dokter Ferry. Senang banget bisa Makasih juga, bincang-bincang sama sama-sama. Dokter Ferry. Semoga sukses selalu, Dok. Kita seru Sama-sama. banget ya hari ini ya. Dan kita sekalian pamit ya teman-teman kayak makasih banget dan sudah Membersamai kita kita. bersama Dokter Ferry ini and see you again next week. Thank you. Makasih dok. Thank you. Bye.